nggak tahu ya, gue ngerasa celana dalam itu buat cowok penting banget ya, karena ngelindungin bagian paling sensitif kita. Jadi kalau area itu nyaman, kayaknya moodnya bagus deh. Terus kalau misalnya area ini kan sebenarnya area yang private ya, kemudian diberikan dan diperlihatkan hanya kepada orang spesial ya. Dan menurut aku harus dibuat celana dalam yang juga arahnya ke sana gitu. Itu nggak terlalu suka ya, terlalu kotak-kotak ya seperti tadi itu. Oh, ya. Oh, iya, jadi agak sedikit kotak
Oke, edukasi agak kemana? Iya bagus. Iya. Kenyataannya memang seperti itu. Betul. Anatomi. Nah ini warnanya ini kita lihat ada warna pink. Dari saya punya karakter sendiri. Jadi kadang-kadang di rumah saya itu memang suka jalan. Untuk rudal-rudal pria di Indonesia yang perlu kita lindungi dari kejahatan, cabul, wangi-wangi kasar, diberikan kenyamanan untuk rudal. Boleh merupakan yang Oke, baiklah, terima kasih. Terima banyak sudah datang untuk semuanya. Makan banyak untuk bosnya. Terima kasih. Yang berat, rudal ini akan sebenarnya sudah dijual, bahkan sudah habis di Surabaya.
Tapi hari ini kita meresmikannya. Jadi mohon teman-teman yang ada di sini untuk mengabarkan tentang rudal dan semua momen dari Tubargo tadi tolong ada yang diedit. Jaga-jaga. Oh, kami rapat ya kan? Ini juga masih. Anda yang masih ngomong saya. Simple sih, waktu itu aku tuh emang mikir kalau aku punya modal dan punya koneksi, aku kepengen banget punya sesuatu yang aku bisa punya sendiri. Dan awalnya kan waktu itu face wash ya, face wash sombong. Dan setelah itu celana dalam modal ini muncul di kepala karena aku tuh susah banget nyari celana dalam yang punya motif kalau di Indonesia terus dengan kualitas yang seperti aku mau nih. Jadi biasanya harganya juga lumayan mahal dan aku malah nemu celana dalam dengan motif-motif yang lucu itu di luar negeri. Terus aku mikir, oh UMKM kita nggak bisa bikin ya. Nah, terbesitlah kerjasama dengan Menson. Saat itu mereka mampu banget dan Menson ini udah punya banyak sekali toko di Indonesia. Dari situlah keluar nama Rudal yang berangkat dari simple sih, masa cowok nggak punya rudal gitu loh, ya kan bahasa presetannya. Situlah keluar rudal channel. Ya, jadi kalau apa ya, aku melihat sebenarnya potensi kita dengan underwear cowok di Indonesia itu agak kurang dilirik. Aku makanya memutuskan bahwa aku kepengen punya celana dalam yang sesuai dengan karakterku untuk aku pakai sendiri. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk beli, ya monggo. Jadi tujuan utamanya tuh bukan untuk kucuk-kucuk punya bisnis, pengen kaya raya, punya bisnis yang gede, enggak. Itu kan menurut aku sesuatu yang ada di ranah Tuhan ya. Tapi aku kepengen punya sesuatu yang bisa representasikan diriku, mumpung sekarang ini aku dikasih kesempatan sama Tuhan dalam bentuk barang, benda gitu loh. Awalnya face wash, kemudian dalam, dan nextnya kita mau bikin parfum. Dan semua dengan nama-nama yang unik yang menurut aku nggak tahu ya kalau memang itu jalan dan diminati masyarakat. Satu, bantu UMKM. Kedua, dari penjualan kita selalu menyisihkan 10% CSR untuk bantu orang. Ketiga, bisa memberikan manfaat kepada banyak sekali orang yang menggunakan. Jadi dari sini doang sih sederhana. Nggak tahu ya, gue ngerasa celana dalam itu buat cowok penting banget ya, karena melindungi bagian paling sensitif kita. Jadi kalau area itu nyaman, kayaknya moodnya bagus deh. Terus kalau misalnya area ini kan sebenarnya area yang private ya, kemudian diberikan dan diperlihatkan hanya kepada orang spesial ya. Dan menurut aku harus dibuat celana dalamnya juga arahnya ke sana gitu. Dan itulah tercipta Rudal. Ya mau nggak mau ya, daripada terlalu banyak cost juga, karena kan memang kita secara penjualan untuk satu item celana dalam Rudal ini nggak mahal, jadi kita minimalis dari budget juga untuk marketing. Supaya apa? Supaya sampai ke tangan masyarakat itu harganya nggak kemahalan, karena kita tahu rakyat kita itu kan secara perekonomian itu kan ya tidak setinggi negara lain. Oleh karena itu kita juga harus pikirin harganya juga bisa kecap dengan dompet orang-orang Indonesia. Enggak sih, karena kan di situ ada berbagai versi. Jadi ada yang kurus, yang gemuk, yang berotot. Jadi semua laki-laki bagaimanapun bentuk fisiknya, kalau pakai Rudal jadi mantap. ini usaha yang pegang istri semua. Jadi total tuh kita ada beberapa usaha, semuanya di handle sama istri langsung. Jadi gue di sini dipekerjakan sama istri gue tuh. Jadi gue seperti yang gue bilang, gue nggak pegang duit, gue nggak pegang ini, gue cuma kerja doang. Dan kebetulan gue mengerjakan sesuatu yang gue senang. Dan kemudian itu diwadahi nama istri gue dan dikelola oleh istri. Sebenarnya ownernya istri saya, iya, dan Mensa, karena mereka berbagi profit sharing. Tapi saya di sini hanya sebagai pekerja aja berarti ya, gitu. Bukan gak dipercaya istri, aku yang percaya istri aku untuk megang keuangan, megang usaha, karena aku nggak terlalu bagus dalam manajemen dan juga megang uang. Jadi dari awal nikah pegang istri. Bahan-bahan sendiri itu dicari sampai di luar negeri yang
gua mau. Yang nggak ada itu nggak ada masalah. Jadi proses trial dan error serta riset dari produk ini maka waktu 1 tahun ternyata. Jadi harusnya launchingnya tuh udah dari 6 bulan yang lalu. Tapi karena ada banyak sekali kondisi yang membuat riset harus dilakukan lagi, jadi akhirnya dia mundur ke sekarang. Tapi penjualannya itu sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu. Dan produk-produknya sudah laku sebenarnya di e-commerce dan juga di toko-toko medsos. Idenya dari mereka, approval-nya dari saya. Jadi ada beberapa yang tidak approve, kita tidak jual. Itu dari saya. Jadi semuanya under saya punya approval untuk inovasi dan juga kualitas bahan. Jadi sebelum dijual, saya pakai dulu. Jadi kalau saya ngerasa nggak nyaman, itu nggak boleh dijual. Karena tujuannya bukan cari untung doang, tapi memberikan pinjaman. Pernah kan, dulu saya digosipkan celana dalam saya tertinggal di apartemen orang ya. Ternyata bukan celana dalam saya itu, celana dalam orang gitu. Aduh, sudahlah itu masa lalu ya. Celana dalam ini juga akan, sebenarnya celana dalam ini mungkin akan tidak bermasalah dengan stok harusnya. Karena kalau skincare yang kemarin, itu kan kita produksinya di luar. Untuk packagingnya, kalau produksi kemasannya di dalam. Kalau ini produksi semua di dalam. Jadi untuk celana dalam ini jangan khawatir, kita akan siapkan sebanyak mungkin supaya tidak ada stok yang kosong. Seperti apa yang terjadi di skincare kemarin ya, itu saya tahu banget. Terima kasih banyak untuk affiliate semuanya yang udah bantu. Thank you so much, I love you. Kayaknya kita punya profit itu cuma sekitar 50%, 50-40%. Kita nggak 100%, karena kita memang kejar jangan cari untung banyak-banyak, tapi bagaimana produk ini bisa jalan dulu gitu. Kalau untung itu bisa belakangan. Jadi untung itu kita marginnya kita kecilkan. Termasuk untuk produk skincare yang tadi diomongin, kita kecilin semua. Intinya ada untung, tapi nggak gede-gede. Pokoknya penjualan dari ini sendiri, kalau saya nggak salah, itu udah di angka ratusan gitu. Dari e-commerce dan dari toko gitu. Cuman kalau totalnya berapa yang tahu dari toko pasti gitu. 200-an ya, 200-an bulan. Selain di toko Menson, kalian bisa dapatkan di e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok. Jadi kalian bisa dapatkan lewat TikTok dan Shopee, dan juga pasti bantu dengan affiliate kami yang ada di TikTok. Celana dalam cowok masa nggak punya modal.